Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Amelia dengan NIM 251031232047. Saya merupakan mahasiswi S1 Manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Tugas video animasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Ana. Selamat menikmati. Saya akan menjelaskan beberapa materi terkait studi kasus, etika penelitian, analisis, serta fenomena hasil observasi lapangan berdasarkan soal yang diberikan. Soal yang pertama itu tentang studi kasus dan rumusan masalah dengan soal yang berbunyi, jika topik Anda pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar, rumuskan satu judul dan dua rumusan masalah. Jadi, topik penelitian tersebut dikembangkan, maka judul penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Peran komunitas fans K-pop dalam menciptakan aktivitas ekonomi lokal di Indonesia. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana peran komunitas fans K-pop dalam menciptakan aktivitas ekonomi lokal di Indonesia. Yang kedua, apa saja bentuk aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan komunitas fans K-pop di Indonesia. Soal yang kedua itu ada tentang etika dan finalisasi atau pernyataan orisinalitas dengan soal jelaskan pentingnya pernyataan keaslian atau lembar orisinalitas dalam laporan penelitian. Lembar orisinalitas penting dalam laporan penelitian karena menjadi pernyataan bahwa karya yang dibuat adalah hasil pemikiran sendiri dan bukan hasil plagiarisme. Dokumen ini menunjukkan tanggung jawab akademik penulis terhadap keaslian isi penelitian. Selain itu, lembar ini berfungsi untuk menjaga etika akademik dengan memastikan setiap sumber yang digunakan telah dicantumkan dengan benar. Hal ini juga membantu mencegah pelanggaran seperti penjiplakan karya orang lain. Dengan demikian, lembar orisinalitas menjadi bukti kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam penyusunan karya ilmiah. Soal yang ketiga itu tentang analisis dan studi kasus, yaitu perbaikan paragraf ilmiah dengan soal perbaiki paragraf berikut menjadi ragam ilmiah baku. Dari riset ini kita tahu kalau ternyata belajar online itu banyak nggak disukai dosen karena ribet. Perbaikan paragraf menjadi ragam ilmiah baku adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembelajaran daring masih menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, terutama bagi dosen. Salah satu permasalahan yang muncul adalah persepsi bahwa pembelajaran online kurang efektif dan cenderung menyulitkan dari segi teknis maupun interaksi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran daring masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam dunia pendidikan. Soal keempat atau yang terakhir itu tentang fenomena hasil observasi lapangan dengan soal jelaskan dengan detail tentang fenomena yang ditemukan hasil observasi lapangan. Berdasarkan hasil observasi di lingkungan pemukiman Handir Bakti, Komplek Keruing Indah, Kalimantan Selatan, ditemukan adanya fenomena penumpukan sampah plastik rumah tangga di beberapa titik area sekitar permukiman. Sampah yang terlihat didominasi oleh plastik sekali pakai seperti kemasan makanan, botol minuman, styrofoam, serta berbagai limbah rumah tangga lainnya yang dibuang tanpa pengelolaan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di lingkungan tersebut masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal pemilahan sampah organik dan anorganik. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta tidak adanya sistem pemilahan dan pengelolaan sampah yang terstruktur. Akibatnya, sampah plastik menumpuk di area terbuka dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu estetika kawasan serta meningkatkan risiko tersumbatnya saluran air yang dapat memicu banjir. Kondisi ini juga mencerminkan masih lemahnya implementasi pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan di tingkat masyarakat. Sebagai solusi, diperlukan pendekatan berbasis ekonomi seperti pengembangan bank sampah yang memberikan insentif kepada masyarakat agar lebih aktif dalam memilah sampah. Selain itu, penerapan konsep ekonomi sirkular melalui daur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai jual dapat menjadi alternatif untuk mengurangi volume sampah
sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Pemberdayaan UMKM berbasis daur ulang serta edukasi mengenai nilai ekonomi sampah juga menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya melihat sampah sebagai limbah, tetapi sebagai sumber potensi ekonomi yang bermanfaat. Demikian penjelasan mengenai studi kasus, etika penelitian, analisis ragam ilmiah, serta hasil observasi lapangan terkait penumpukan sampah plastik di lingkungan pemukiman. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.